Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma wa salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim wa takarram wa tahannan ala sayyidina wa maulana Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifadata wal naf'a wal intifa' wa tazkir wa tazakkur hatta tamassuki fi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa da'wata ilal huda wa dalalata alal khair. Alhamdulillah Tsumma alhamdulillah. Alhamdulillah, nikmat yang besar yang Allah Ta'ala berikan kita pada malam hari ini. Nikmat kita bisa belajar ilmu. Nikmat kita bisa duduk di majelis ilmu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, ada dua kenikmatan yang banyak lupa daripada manusia. Yang pertama, nikmat sehat. Allah berikan kita sehat. Banyak di zaman sekarang, mereka gunakan kesehatan mereka itu malah jauh daripada Allah. Di waktu mereka sakit, baru mereka ingat Allah. Di waktu dia sakratul maut, baru ingat sama Allah. Di waktu dia sehat, kemana saja. Maka kesehatan itu mahal. Maka gunakan kesehatan kamu mencari ridho Allah. Gunakan kesehatan kita untuk mencari ridho Nabi Muhammad SAW. Karena kita semua ini tidak akan ada yang selama-lamanya hidup di dunia. Kita semuanya bakal kembali kepada Allah. Kita ini adalah titipan Allah. Dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah tidak kita berpikir, ketika kita di padang mahsyar, ketika kita berjumpa sama Nabi Muhammad SAW, Rasulullah itu tersenyum melihat kita. Rasulullah SAW gembira melihat kita. Itu yang kita pikirkan. Bukan yang kita pikirkan itu dengan dunia saja. Karena dunia ini kita akan tinggalkan. Dunia tidak selamanya kita hidup di dalam itu. Tapi hakikatnya kita akan kembali kepada Allah. Apa oleh-oleh yang kita akan bawa di depan Allah? Apa oleh-oleh yang kita akan bawa di depan baginda Nabi Muhammad SAW? Maka nikmat kesehatan inilah nikmat yang banyak manusia lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka gunakan kesehatan mereka untuk maksiat. Mereka gunakan maksiat untuk duduk-duduk berkumpul perkumpulan yang mana lupa lalai kepada Allah. Mereka menggunakan nikmat sehat mereka di waktu maghrib sampai isya dengan hal-hal yang tidak manfaat. Mereka duduk di depan televisi. Mereka tengok apa yang ada di televisi. Mereka menghabiskan waktu maghrib sampai isya itu tanpa mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Imam Haddad berkata, di waktu maghrib sampai isya itu waktu Allah turunkan daripada karunia-Nya. Maka bila mana kita menghidupkan ihya bainal isya'in, menghidupkan antara dua isya, maghrib sampai isya, kita mendapatkan daripada karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Lalu nikmat yang kedua, nikmat waktu. Nikmat waktu banyak Allah berikan kepada kita. Nikmat waktu banyak Allah berikan kepada kita. Allah berikan kita waktu dalam satu hari 24 jam. Jangan sampai Anda selama 24 jam ini, Anda malah sibuk dengan hal-hal dunia. Anda sibuk dengan hal-hal yang tak ada manfaat buat Anda. Sedangkan kita tahu, ini perkara ini manfaat atau tidak kita tahu. Dan kita paham. Tapi Anda tidak merasa diri Anda itu berbuat salah. Dan kita tidak pernah merasa diri kita itu perbuatan semacam itu adalah perbuatan yang tidak dapat pahala. Kenapa kita tidak menggerakkan diri kita, hati kita, jasad kita, semua yang Allah berikan kepada kita ini, kita untuk Allah. Maka ya ikhwan, ya tuan-puan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka nikmat waktu sampai dinyatakan kalau waktu itu diumpamakan semacam jauhar, permata. Waktu itu permata, tidak ada harganya. Jadi maknanya waktu yang Allah berikan kepada kita tak ada harganya, tak ada nilainya. Maka jangan sampai waktumu itu malah engkau lupa kepada Allah, lupa kepada zat yang menciptakanmu, lupa kepada zat yang memberikan kamu dunia. Sehingga kamu nanti di waktu kamu wafat, kamu pasti akan mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Pasti itu. Itu yang kita harapkan kepada Allah. Ketika kita wafat, ketika kita meninggal dunia, kita mudah untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Sampai Rasulullah bersabda, Man kana akhirul kalami La ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang bila mana di akhir hayatnya, di akhir kehidupannya, mengucapkan daripada kalimat La ilaha illallah, masuk surga. Ya Allah, kalau itu terjadi sama kita, kita wafat, bisa mengucap La ilaha illallah. Nikmat. Nikmat. Nikmat yang besar. La haula wa la quwata illa billahil azim. Nah, nikmat itu ada tak terjadi nanti sama kita. Kita tengoklah nanti akhir hayat kita macam mana. Jangan kira kita ini orang ahli ibadah, lalu nanti di akhir hayat kita bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Maka nikmat yang sangat besar lagi yang Allah berikan kepada kita apa? Nikmat kita bisa berteman dan berkumpul dan bersahabat sama orang-orang yang dekat sama Allah. Itu orang-orang soleh. Makanya nikmat kita bisa duduk di majelis ilmu, duduk bersama orang-orang soleh, dekat kepada Allah, yang mana mereka itu punya hubungan irtibat, hubungan mereka kepada Allah, hubungan mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Anda tidak akan bisa sampai Anda berjalan menuju kepada Allah kecuali Anda jalan, yaitu jalan Anda kepada orang soleh. Karena duduk kita kepada orang soleh, kita akan cepat sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nikmat yang sangat besar. Makanya ketika nikmat itu Allah berikan kepada kita, bisa duduk kepada orang soleh. Apalagi alhamdulillah bisa berkhidmah kepada orang soleh. Khidmah kepada orang soleh itu jaminan kalian akan dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Membantu mereka, menolong agama mereka, menolong perjuangan mereka, menolong syariat mereka. Nanti di hari kiamat akan dipanggil oleh Nabi SAW. Rasulullah akan menolong orang yang menolong daripada ulama-ulamanya. Rasulullah SAW akan menolong orang yang menolong daripada agamanya. Rasulullah akan memberikan syafaat bagi orang-orang yang di dunia selalu senantiasa ada untuk orang-orang yang berjuang untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Tak akan disia-siakan oleh Nabi orang-orang semacam itu. Sudah dinyatakan man khadam gudam. Orang yang khidmah akan cepat sukses. Orang yang khidmah, yang bantu ulama, yang bantu orang soleh, apalagi yang kalau kita bantu tadi ada irtibat, ada hubungan dia sama Nabi Muhammad SAW. Yaitu ahlul baitnya Rasulullah SAW. Kita menyenangkan hati mereka, sama kita menyenangkan hati Nabi. Kita menyakiti hati mereka, sama kita menyakiti hati Nabi Muhammad SAW.
Ya, sekali Anda nyakiti hati zuriat Nabi Muhammad, Allah, Nabi Muhammad akan nangis. Nabi Muhammad akan sedih. Nabi Muhammad tak akan membiarkan orang-orang yang menyakiti hati ahli baitnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ada hubungan, yang ada darah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika nikmat itu yang Allah berikan kepada kita, bisa berkhidmat kepada mereka, maka Anda dapat pahala dua. Pahala Anda memperjuangkan daripada agama Nabi. Yang kedua, Anda dapat pahala menyenangkan hati cucu Nabi. Yang ketiga, Anda akan dapat pahala menyenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man khadam gudam. Apalagi kalau kita, Masya Allah, kita ada kereta, kita pinjamkan kepada, ya Allah, kalau Anda meminjamkan kereta untuk dakwahnya orang soleh, berapa banyak dia, ya ke tempat sana, ke tempat sana, Anda dapat pahalanya banyak, walaupun Anda tidak hadir ke majelis. Walaupun Anda tidak sama mereka. Walaupun Anda tidak duduk bersama mereka. Anda cuma meminjamkan Anda punya kereta, pahala Anda dapat. 3 hari dia di sini, pagi, tengah hari, petang, malam, dia berdoa. Pahala Anda dapat, hanya duduk di rumah. Ya Allah, itulah namanya sedekahul jariyah. Sedekah yang hebat, sedekah menolong agama Nabi Muhammad SAW. Sedekah kita menolong daripada perjuangan Nabi SAW. Nah, ketika Allah berikan nikmat kita semacam itu, jaga nikmat itu, jangan kau lepas. Kenapa? Bila mana engkau lepas kenikmatan itu, maka engkau akan jauh daripada Rasulullah. Di waktu engkau sudah dekat, engkau lepas akan jauh dari Nabi Muhammad. Itu nikmat yang Allah berikan khidmah. Begitulah para sahabat Nabi. Bagaimana kehidupan sahabat Rasulullah? Mereka khidmah untuk Nabi Muhammad. Kehidupan mereka berjuang untuk Nabi Muhammad. Waktu mereka untuk Nabi Muhammad. Umur mereka untuk Nabi Muhammad. Sisa waktu mereka untuk Nabi Muhammad. Bila mana Nabi Muhammad tak ada sama mereka, mereka tak ada nikmat lagi hidup di dunia. Sampai ada sahabat Sayyidina Jabir berkata, ya Allah, butakan mata saya ya Allah. Karena Nabi Muhammad sudah wafat. Tak ada nikmat mata kalau tak pandang Nabi Muhammad SAW. Begitu sahabat yang berjuang, yang berkhidmah untuk Nabi Muhammad SAW. Begitulah ya ikhwan. Maka di sini Imam Haddad dalam kitabnya Adab Sulukul Murid, beliau berkata apa? Di sini bagaimana hubungan kita kepada orang-orang yang baik. Hubungan kita bersama orang-orang yang soleh. Dan bagaimana adab seorang murid kepada gurunya. Nah, ini kadang kita maaf tuan-tuan. Kadang kita hanya belajar kepada guru, tapi kadang kita tak punya akhlak dan adab kepada guru kita. Dan keberkahan ilmu yang kita dapat, keberkahan ilmu, keberkahan hidup, itu dilihat daripada keridhaan guru dan keberkahan guru yang guru akan beri kepada kalian. Maka ini Imam Haddad berkata sama kita ini sangat penting. Ya, pasal malam ini sangat penting, sangat luar biasa. Mungkin ini pasal yang terakhir ini ya. Ini pasal tentang berhubungan baik kita kepada orang-orang soleh. Kemudian bagaimana cara orang murid terhadap gurunya. Adab seorang murid. Murid itu orang pelajar. Belajar dia sama guru, macam mana adab mereka kepada guru mereka. Maka Imam Haddad berkata, wahai murid, kata Imam Haddad, wahai pelajar, hendaknya kamu mempunyai perhatian yang khusus. Ini ya, Imam Haddad kata sama kita, perhatian yang khusus, tengok diri kita. Dia tengok macam mana? Dia tengok engkau bergaul dan duduk bersama orang-orang soleh. Ini Imam Haddad cakap sama kita nih. Tengok diri kita nih. Kita ini pernah tak duduk sama orang soleh? Berkumpul sama orang soleh? Berteman sama orang soleh? Bersahabat sama orang soleh? Berkhidmat kepada orang soleh? Kenapa? Apa manfaatnya Anda kalau Anda duduk bersama orang soleh? Manfaatnya apa? Ketika Anda duduk bersama mereka, Anda cinta kepada mereka, orang yang mencintai orang soleh, pasti anaknya akan jadi orang soleh. Pasti itu. Pasti. Kalau Anda mencintai orang soleh, anak Anda pasti jadi orang soleh. Kalau Anda cinta kepada orang soleh, pasti anak Anda akan menghafal daripada Al-Quran. Anda pasti menghafal hadis Nabi Muhammad. Anda pasti akan jauh daripada maksiat Allah. Kenapa? Karena orang tuanya ada hubungan kuat sama orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau orang biasa. Beliau orang biasa.
Ayahnya orang biasa, orang berniaga. Tapi ketika ayahnya duduk sama orang soleh, dia minta sama Allah, ya Allah, saya bukan orang soleh, tapi saya berharap kepadamu, ya Rabb, jadikan anak saya semacam mereka. Wali semacam mereka. Soleh semacam mereka. Habib Ali macam itu juga. Habib Ali Muhammad Hussein Al-Habsyi datang kepada ibunya. Ibu, waktu Habib Ali umurnya 4 tahun. Ibu, doakan Ali, ibu. Sudah saatnya ibu doakan Ali. Ali pengen jadi wali semacam mereka. Allah, seorang anak umur 4 tahun minta sama ibunya didoain supaya jadi wali. Zaman sekarang ada nggak anak macam itu? Nggak ada. Ada anak datang, bu, belikin handphone. Pengen main game Mobile Legend. Nah, itu anak zaman sekarang macam itu ya. Kalau tak dibelikan merajuk dia. Tak mau makan. Nah ini kadang kesalahan orang tua mengikuti apa keinginan anak. Ini terbalik zaman sekarang, tuan-tuan. Zaman sekarang ini banyak orang tua ngikutin anak. Bukan anak yang ngikutin orang tua. Orang tua belikan handphone, dibeliin. Ya, tak cukup handphonenya, dibelikan lagi handphone yang lebih bagus. iPhone yang 12 Pro Max, 13 Pro Max, nanti akan keluar 15 Pro Max, 20 Pro Max, 100 Pro Max keluar ya. Dibeliin oleh orang tuanya. Ya, main game, hidupnya main game Mobile Legend dari pagi, tengah hari, petang, malam main Mobile Legend. Apalagi main yang belum TikToknya, main yang belum ininya. Ya Allah, kenapa bisa semacam itu? Kenapa? Karena orang tuanya nggak pernah duduk sama orang soleh. Kalau orang tuanya rajin, duduk sama orang soleh, di majelis ilmu, anaknya bakal ngikut. Sudah tabiat. Sudah sudah hukum. Maka dinyatakan, mafil abai abna, apapun yang ada sama orang tuanya, anak bakal ngikut. Kalau orang tuanya baik, hidupnya baik, waktunya baik, harinya baik, pasti anaknya akan ngikut ayahnya. Pasti anaknya akan jadi orang baik. Ditengok, oh ayah saya ini Masya Allah belajar ilmu, rajin ke majlis. Anaknya bakal ngikut. Kenapa? Karena orang tua itu contoh buat anaknya. Maka Imam Haddad ini luar biasa. Maka kita tengok diri kita. Pernah tak kita duduk dan berkumpul bersama orang-orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena ketika kita duduk sama mereka, pasti kita akan pengen ibadah kepada Allah. Begitulah nikmat yang Allah berikan kepada kita ketika kita duduk bersama orang-orang yang dekat sama Allah. Kalian ketika ada habaib, macamnya ada Habib Umar. Ada Habib Umar bin Muhammad Salim bin Hafid datang masam ke Malaysia atau ke Indonesia. Ada Habib Salim Al-Mahum, Habib Salim Syatiri datang ke Indonesia atau ke Malaysia. Ketika kita duduk sama mereka itu, kita pengen taubat. Ya Allah, tengok mereka, ya Allah, mereka ni pengen kita taubat, pengen ingat Nabi Muhammad. Pengen kita ni menjadi orang yang ahli ibadah. Kenapa? Begitulah kuat hubungan mereka kepada Allah. Yang mana kita tidak ada hubungan kita sama Allah, tapi kita duduk bersama orang yang mana orang itu punya ikatan hubungan sama Allah, di waktu itu Anda akan bertobat kepada Allah. Begitulah yang terjadi di zaman Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi, yang kita kenal Maulid Al-Habsyi, Maulid Simtud Duror, Habib Ali, yang berada di Hadramaut di Sewun. Habib Ali setiap detik ketemu sama Nabi Muhammad. Sampai Habib Ali berkata, kalau dalam kedipan mata ni, tak ketemu sama Nabi, nangis Habib Ali. Air bukan air biasa sudah habis, sudah air darah yang nangis. Yang keluar dari matanya air darah. Air biasanya sudah habis sudah. Ada seseorang ahli maksiat. Dia lagi berjalan, dia tengok ada majlis Habib Ali. Tersentuh dalam hatinya, duduk di majelisnya orang soleh, yang mana orang soleh tadi punya ikatan kuat hatinya kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad. Duduk dia di majelis Habib Ali. Ketika dia duduk di majelis Habib Ali, Masya Allah, di situ Allah turunkan jutaan rahmat. Dan salah satu rahmat Allah, Allah berikan kepada orang yang maksiat ini. Masya Allah, apa yang terjadi? Yang terjadi ketika dia keluar dari majelis Habib Ali, Masya Allah, dia taubat sama Allah, dia tinggalkan segala maksiat, langsung ini orang menjadi wali yang dekat sama Allah. Kenapa dia bisa menjadi orang wali? Kenapa dia bisa menjadi orang soleh? Kenapa dia berubahnya sangat luar biasa? Yang tadi maksiat menjadi orang yang ahli ibadah. Kenapa? Karena dia duduk bersama orang yang ada ikatan kuat sama Allah dan ikatan kuat sama Nabi Muhammad SAW.
Begitulah nikmat kalau kita punya hubungan sama orang-orang soleh. Maka kita hidup sehingga duduk. Kenapa? Tuan-puan, ketika kita duduk sama mereka, duduk di majelis mereka, dan mereka kenal kepada kita, seorang guru, seorang ulama, seorang soleh, bukan hanya menyelamatkanmu di dunia, tapi di akhirat. Maka dia akan mencari mana murid-murid saya. Kalau ada jamaahnya, muridnya yang ada masuk ke neraka, maka seorang guru bisa memberikan syafaat dan bisa menolong dia sehingga dia bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat yang Allah berikan kepada kita ketika kita ada hubungan kepada orang-orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Imam Haddad, perhatikan dirimu yang khusus. Ini yang khusus untuk apa? Untuk berkumpul dengan orang-orang soleh yang baik. Orang-orang yang dekat sama Allah. Dan apa? Dan selalu mencari kesempatan yang terbaik untuk bertemu dengan guru mursyidmu. Guru ya. Guru mursyid. Paham makna guru mursyid? Guru mursyid itu yang mengajarkan kamu untuk dekat sama Allah. Itu guru mursyid. Syekhul mursyid. Guru banyak guru. Tapi ada nggak guru itu yang bila mana kita salah dinasihatin? Yang mana guru mursyid itu selalu menasihatkan kamu tentang akhirat. Itu guru mursyid. Guru mursyid itu yang mengajarkan kita dengan akhirat. Tak pernah dia cakap dunia. Guru mursyid itu yang selalu menasihatkan kita tentang akhirat, tentang ibadah, tentang zikir, tentang salawat. Tak mana kau sedih, dinasihatkan oleh dia jalan baiknya kepada Allah. Diberikan amal-amalan yang baik, amal-amalan zikir, amal-amalan salawat. Itu guru mursyid. Guru mursyid itu ini sangat susah kita mencari guru-guru yang mursyid. Guru-guru yang mursyid itu guru-guru yang mana hati mereka tuh udah ada cinta sama dunia. Itu guru mursyid. Hatinya itu Allah, hatinya Nabi Muhammad SAW. Tidak ada sedikit pun hatinya cinta kepada dunia. Bahkan bila mana orang itu memberikan dia dunia, dunia tadi dia berikan kepada orang lain. Tidak pernah mereka itu menyimpan dunia. Tidak pernah. Orang-orang yang mursyid, guru mursyid, orang yang sudah dekat sama Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah mereka menyimpan dunia, tapi yang mereka simpan hati mereka adalah Allah dan Nabi Muhammad SAW. Maka ketika kita memberikan dia dunia, dia akan berikan kepada orang yang miskin, orang yang perlu dengan duit, orang yang perlu dengan hajat. Nah, diberikan oleh mereka selalu membantu orang-orang yang susah. Begitulah jalan orang-orang soleh. Kenapa? Karena orang soleh tidak pernah berharap kepada manusia, tapi mereka berharap kepada Allah. Itu orang yang sudah dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Mereka tak susah cari dunia. Kalau mereka lagi sempit hidup mereka tak pernah susahkan hidup mereka karena mereka ada Allah. Karena mereka ada Rabbul Alamin, yang mana senantiasa Allah yang membantu dia. Mereka punya keyakinan Allah yang akan membantu dia, Allah yang akan senantiasa ada kepada dia. Itu orang yang hatinya sudah ada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya apa? Maknanya jangan sampai ada hal masalah dunia membuat kita ini untuk malas ibadah. Nah, kalau kita semacam itu, maknanya hati kita belum ada hubungan kuat sama Rabbul Alamin Jalla Jalaluh. Nah, jadi Imam Haddad berkata apa? Maka sempatkan waktumu untuk bertemu dan berjumpa kepada orang-orang soleh. Kenapa? Karena orang soleh selalu memberikan kamu nasihat tentang syariat. Ingatlah Allah, ingatlah solat. Ayo yang maksiat taubat kepada Allah. Duduk sama orang soleh itu macam itu. Kenapa? Karena kita ini belum pernah duduk sama orang soleh. Jadi maknanya kita itu belum merasakan macam mana duduk sama mereka. Kalau duduk sama mereka, pasti mereka nasihatin kita. Pasti ketika kita duduk sama mereka nih, karena waktu mereka itu tidak mau waktu mereka kecuali yang manfaat. Kalau kita duduk sama orang soleh, duduk kita sama mereka itu tidak ada diam. Paling kalau diam disuruh, ayo ya Allah insyid, gosidah, buat syair, atau berzikir, atau baca mawalid. Nah begitu duduk sama orang soleh macam itu. Nah kalau nggak ada mereka nasihat, ayo gol, ini ada nasihat, kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ayo ingatlah sholat, karena kita ini hidup cuma sekejap di dunia. Selalu.
Ya, karena kita duduk sama orang-orang soleh itu pasti dia akan menasihatkan kita, memberikan amalan kepada kita, ya, mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sehingga kita bisa menjadi orang baik. Kenapa kita menjadi orang baik? Karena kita duduk dan berkumpul bersama orang yang baik. Ya, maka dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man sahibal akhyar, ja'alallahu minal akhyar, wa in kana minal asyrar. Wa man sahibal asyrar, ja'alallahu minal asyrar wa in kana minal akhyar," kata Nabi. Barang siapa yang berteman kepada orang baik, berteman sama orang soleh, pasti dia akan menjadi orang soleh walaupun dia orang yang jahat. Sebaliknya, barang siapa yang dia berkumpul sama orang yang jahat, Allah akan jadikan dia orang yang jahat walaupun dia orang yang baik, kata Nabi. Nah, jadi kita ini tengok, kita ini berkumpul sama siapa, berteman sama siapa. Karena teman itu membuat kita baik dan teman itu juga membuat kita jadi orang yang tidak baik. Makanya Rasulullah selalu pesan sama kita apa? Kata Rasulullah, "Al-mar'u ala dini khalilih." Seseorang itu tergantung dan tengok dia berteman sama siapa, bersahabat sama siapa. "Falyanzur ahadukum man yukhalil." Maka agama itu akan baik untukmu dan agama itu akan menjadi buruk untukmu tergantung kau berteman sama siapa. Maka kita tengok nih, anak kita berteman sama siapa, bersahabat sama siapa. Nah, benar tak kita tengok, tuan-puan, kita punya anak. Anak ini amanah. Hati-hati, anak ini akan diminta pertanggungjawaban di depan Allah. Bukannya kita punya anak ini segan anak kita sekolahin, sekolah tinggi ini, tapi Anda lepas daripada tanggung jawab Anda di hadapan Allah. Orang tak punya anak pengen punya anak, tapi orang yang punya anak sudah punya anak, malah dia lalaikan anak dia kepada Allah. Maka ditengok dia berteman sama siapa. Itu penting untuk diri kita, tuan-puan. Supaya apa? Supaya anak kita jadi orang baik. Kalau anak kita menjadi orang baik, kalau mak bapaknya meninggal, pasti anak ini akan mendoakan. Kalau ibu bapaknya yang meninggal, siapa yang akan mendoakan ibu bapaknya? Anaknya. Kalau jironya cuma takziah, sehari, 2 kali, 3 kali, selesai. Paling 7 hari, 40 hari. Setiap hari, siapa yang mendoakan? Anaknya. Anaknya yang maksiat, ibunya di alam kubur sedih. Ya Allah, anak saya tidak sholat. Nyesal ibunya. Ya Allah, ngapa saya di dunia itu saya tidak didik anak saya? Yaumun nadama. Penyesalan itu bukan di dunia. Penyesalan akan ada sama kita kalau kita sudah wafat. Kalau kita sudah meninggal. Kalau kita sudah mati, baru kita akan menyesal kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah berikan kita hadiah anak, tapi kita lalai ke anak kita kepada Allah. Anak kita tak pernah kita bawa kepada orang soleh. Anak kita tak pernah bawa dan kenalkan mereka kepada orang yang dekat kepada Allah. Apa yang kita harapkan daripada anak kita? Kira-kira apa? Yang kita harapkan duit mereka, kerjaan mereka. Yang kita harapkan apa? Anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Itulah yang diharapkan para orang-orang yang dekat kepada Allah. Mereka selalu mengajarkan anak-anak mereka menjadi orang soleh. Ayah-ayah mereka selalu mendoakan mereka, ya Allah, jadikan anak saya semacam Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya Allah, jadikan anak saya semacam sahabat Nabi. Ya Allah, jadikan anak saya semacam fulan bin fulan. Ya Allah, jadikan anak saya semacam para wali-wali Allah. Hal semacam itu ada tak sama diri kita, tuan-tuan? Pernah tak kita, ya Allah, jadikan anak saya semacam Syekh Abu Bakar bin Salim. Ya Allah, jadikan ayah saya semacam Imam Ghazali. Ya Allah, jadikan anak semacam fulan bin fulan. Jadikan anak saya para wali-wali Allah. Pernah kita doakan anak kita semacam itu? Nah, ini kewajiban kita, ibu bapak. Anak ini amanah daripada Allah. Jangan sampai kita salah mendidik mereka. Salah Anda mendidik mereka, maka hidup Anda akan tidak tenang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita, kalau anak kita belum menikah, didik mereka sebetul-betulnya, didik mereka sebenar-benarnya. Yang kita harapkan anak kita menjadi anak yang dekat kepada Allah, dekat kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga apa? Ibu bapaknya kalau sudah meninggal dunia akan tenang hidupnya. Kenapa? Karena anaknya mengirim pahala. Wah, senyum ibunya di alam barzah. Pernah tak kita pikir nih, ibu kita yang sudah mati nih, pernah kita pikir, ya Allah, bagaimana keadaan ibu kita? Kita ini kalau yang hidup jangan mikirkan yang hidup, pikirkan juga yang mati.
Karena yang mati itu berharap kepada orang yang hidup. Kalau orang yang hidup enak, tinggal minta dia sama orang yang hidup. Ya, macam saya nggak ada, ya saya minta saja sama abang saya hidup, saya hidup. Tapi kalau orang yang sudah mati, dia mau minta pada siapa? Mau minta sama orang-orang yang mati, ya nggak bisa. Orang sudah mati sama mati. Nggak minta saling mereka, oh beri dong, saya berikan pahala sama saya. Nggak bisa. Yang kita minta apa? Orang yang hidup. Maka anak-anaknya lah yang bakal ngirimkan pahala untuk mereka. Nah malam ini, pernah kita berpikir, ya Allah, bagaimana keadaan mak bapak saya di alam kubur? Senang tak ya? Apa diazab di alam kubur mereka? Apa disiksa di alam kubur mereka? Pernah tak kita pikir macam itu? Maka tugas kita apa? Tugas kita kirim pahala yang banyak untuk mak bapak kita di alam kubur. Dengan apa? Salat, kirimkan pahala untuk mereka. Sedekah, kirimkan pahala untuk mereka. Hadir ke majelis ilmu, niatkan, ya Allah, pahala ini saya kirimkan untuk mak bapak saya di alam kubur. Nah begitu, supaya apa? Supaya mak bapaknya senyum. Supaya mak bapaknya gembira. Di waktu sudah cukup kau, di waktu kau hidup selalu buat susah bapak emak kau. Di waktu kau hidup, kau selalu menyakiti hati mereka. Sekarang tugas kita untuk menyenangkan hati mereka. Kenapa? Menyenangkan hati orang tua sama kita menyenangkan hati baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi kalau udah senang, selesai hidup kita. Dunia akhirat. Senang dunia akhirat. Kenapa? Karena yang kau senangkan adalah Nabi Muhammad, yang mana Nabi paling dicintai oleh Rabbul Alamin. Tidak ada para anbiya, para nabi dan para manusia yang paling dicintai oleh Allah kecuali Nabi kita SAW. Ini pilihan daripada Allah. Al-Mustafa, Al-Mukhtar. Pilihan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah pilih Nabi dan Allah hadiahkan untuk kita. Kalau bukan karena Nabi, ya Allah, kita tidak kenal Allah. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, kita tidak kenal Tuhan kita. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, kita tidak kenal mana yang halal, mana yang haram. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, zulma, kita masih dalam keadaan gelap. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, perempuan itu hina. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, perempuan itu tak ada apa-apanya. Perempuan bisa jadi mulia, apa sebab? Karena Nabi Muhammad. Zaman dulu kalau punya anak perempuan, dibunuh anaknya. Sebelum adanya Nabi, kalau punya anak perempuan, itu disimpan oleh mereka. Jangan sampai kampung itu tahu kalau mereka punya anak perempuan. Kalau ada yang tahu, langsung dibunuh. Langsung dikubur hidup-hidup. Zaman dulu perempuan itu menjadi kegembiraan bagi kaum laki-laki. Kesenangan mereka. Maka ketika ada Nabi Muhammad, diutusnya Nabi kepada kita semua, disitulah perempuan jadi mulia. Yang mana perempuan diwajibkan apa? Kalau menikah, diwajibkan apa bagi seorang laki-laki kepada perempuan kalau nikah? Diwajibkan apa? Mahar. Kenapa diwajibkan mahar untuk perempuan? Kenapa Rasulullah mensyariatkan mahar untuk perempuan? Kenapa? Takriman lin nisa, untuk memuliakan perempuan. Kenapa perempuan bisa jadi mulia, makcik kayak gini? Dulu perempuan itu hina, makcik. Nggak dapat waris zaman dulu. Perempuan kalau ada, nggak boleh waris. Nah sekarang perempuan boleh waris, diwajibkan pakai tudung. Kemudian perempuan diwajibkan kalau mereka mendapatkan mahar. Kenapa bisa menjadi mulia semacam itu? Karena berkat daripada wujud baginda Sayyidina Muhammad. Karena adanya Nabi, perempuan jadi mulia. Karena adanya Rasulullah, perempuan jadi mulia. Maka kita yang masih hidup di dunia ini banyak-banyak kita berterima kasih, mengucapkan rasa syukur kepada Sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah, ya Rabb, terima kasih kepada Engkau telah hadiahkan kepada kami Nabi yang sangat istimewa. Yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi yang tahan dengan kita. Nabi yang sabar kepada kita. Nabi yang tidak pernah nyerah atas perilaku umatnya. Kalau selain Nabi Muhammad, selesai. Nabi Lut, yang kaumnya laki sama laki, perempuan sama perempuan. LGBT. Nabi Lut tak kuat dakwanya. Angkat tangan dia sama Allah. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya Rabb, kalau kau azab mereka ya Rabb. Tidak apa-apa, itu mereka hambamu. Nabi-nabi nggak kuat dengan umat mereka. Udah diazab oleh Allah. Nabi Musa, Nabi Isa macam itu juga. Sampai ada kaum Nabi Isa berkata kepada Nabi Isa, wahai Isa, mintakan kami kepada Tuhanmu untuk memberikan kami makanan di langit. Apa kata Nabi Isa? Ya,
saya akan minta kepada Tuhan saya. Tapi dengan syarat ketika makan itu turun dari langit, engkau wajib habiskan, jangan kau simpan. Jangan kau bawa balik, habiskan di waktu itu. Ketika makan tadi turun, mereka mengingkari Nabi Isa. Akhirnya mereka saking enaknya itu makanan dari langit, akhirnya mereka simpan dan mereka bawa ke rumah mereka. Disitulah Nabi Isa tidak kuat. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Kita lihat kaum Nabi Musa alaihissalam. Berapa kali Nabi Musa mengajak Fir'aun untuk masuk Islam, untuk beriman kepada Allah. Apa yang terjadi? Nabi Musa tidak kuat. Akhirnya apa? Akhirnya semua daripada mereka, Nabi Musa mengangkat yang tidak ikut Nabi Musa, mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa keadaan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad melihat umatnya macam-macam umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada Nabi Muhammad angkat tangan, in tu'adzibhum fa innahum ibadu. Sampai dinyatakan dalam Al-Qur'an, Allah tidak akan mengazab suatu kaum yang mana wa fihim, di dalam kaum itu ada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak pernah angkat tangan. Rasulullah tidak pernah mengangkat tangan minta kepada Allah, ya Allah, azab mereka ya Rabb. Tak kuat saya, tak pernah. Tapi yang Rasulullah selalu setiap malam tahajud, sujud, setiap malam qiyamul lail sampai bengkak kakinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buat siapa itu semua? Dia hanya berharap minta sama Allah, ya Allah, saya berharap kepadamu ya Allah, jangan sampai semua umatku ini masuk ke neraka ya Allah. Itu harapan Nabi Muhammad untuk kita semua. Tapi malah zaman sekarang terbalik. Mereka malah zaman sekarang banyak mengikuti daripada amalia Yahudi, yang mana mereka yang sangat benci kepada Rasulullah SAW. Mereka lebih mencintai mereka daripada mencintai Sayyidina Muhammad. Hal-hal semacam itu, ibu, tuan-tuan, ada tak di rumah kita? Mungkin ada, tuan-tuan. Dan kita tidak merasa. Kita tengok televisi, berapa banyak wujud daripada televisi itu yang terwujud di rumah kita. Dan kita tidak merasa kita sedang menonton hal-hal semacam itu. Dan kita tidak pernah mengenalkan anak-anak kita kepada Sayyidina Muhammad SAW. Nanti Anda akan menyesal di depan Allah Subhanahu wa taala. Maka senang ya Rasulullah, insyaallah hidup Anda akan jadi senang. Maka waktumu, harimu, amalmu, niatkan, ya Allah, saya beramal untuk apa? Untuk menyenangi hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka paling nikmat kalau kita duduk sama orang soleh, karena orang soleh itu selalu menasihatkan kita tentang syariat, dan mengajakmu menjalankan tariqah, tariqah yang benar, tariqah berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan agar kamu mendapatkan hakikat tariqah, mana hakikat tariqah kepada Allah, jalan menuju kepada Allah, dan mempunyai akal yang sempurna, kemudian hatinya bersih, kemudian berakal sehat dan mengetahui tingkat-tingkatan manusia yang berbeza antara lainnya, fitrah dan keadaan mereka. Begitu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ketika kita duduk sama orang soleh, kita pasti akan mendapatkan amal-amal baik. Pasti kita akan perbanyak ibadah kepada Allah. Pasti kita akan menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka peluang yang Allah berikan kepada kita semacam itu, jaga. Maka bila mana ada orang soleh datang kepada mereka, duduk sama mereka, insya-Allah kita akan dapat kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jika kamu berhasil menjaga hatimu dengan baik, maka serahkan dirimu kepada guru mursyidmu segala urusanmu. Mintalah pendapat dan petunjuk tentang segala urusanmu. Itu nikmat. Kita kalau punya guru orang soleh, apapun masalah kita, datang kepada orang soleh, minta petunjuk kepada mereka. Pasti akan diberikan petunjuk yang baik. Kau tidak akan keluar dari tempat majelisnya kecuali engkau akan sejuk hatimu. Itu nikmat kalau kita duduk bersama orang-orang cerita sama mereka. Oh, ini saya ini punya masalah ini, Tuan. Ustaz, ulama, Kiai, Habib, saya punya masalah semacam ini. Macam mana Habib? Maka dinasihatkan. Maknanya apa? Ketika Anda keluar dari majelis itu, pasti Anda akan menjadi orang-orang yang tidak pernah ingat apa-apa. Hati Anda akan tenang. Hati kita akan tentram. Di situ Anda akan mendapatkan. Itulah nikmat. Walaupun makhluk-makhluk halus apapun tidak akan berani kepada orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang maknanya
Maknanya apapun masalah kita, urusan kita, mintalah pendapat kepada mereka, orang-orang soleh, dan petunjuk tentang segala urusanmu. Ikutilah perilaku, perilaku dan katanya, ikuti. Kalau dia nyuruh ibadah, dikasih amalan, amalin. Jangan kita ini hanya minta amalan saja, tapi kita enggak amalin. Ada amalan enggak? Ada amalan enggak? Minta amal, dikasih amalan, tak diamalin. Datang lagi orang soleh yang kedua, minta amalan lagi, dikasih amalan, tak diamalin. Banyak amalannya di rumah. Dapat oleh-oleh, tapi tak ada yang diamalkan. Maknanya apa? Apapun perintah daripada orang soleh, kita amalin. Kenapa? Karena itu penting untuk kehidupan kita. Maknanya apapun amalan yang orang soleh tadi berikan kepada kita, maknanya itu kepentingan hidup untuk kita. Jangan sampai kita tidak amalkan. Kenapa? Karena setiap amalan yang diberikan kepada kita dari orang soleh, pasti itu ada manfaatnya, manfaat dunia dan manfaat akhirat. Kecuali jika ada sesuatu yang khusus darinya yang tidak perlu kamu ketahui. Janganlah kamu berpaling sedikit pun dari keadaan secara lahir dan batin. Jika di hatimu tergerak perasaan yang tidak baik terhadap guru mursyidmu, maka buanglah perasaan itu dari hatimu. Nah, ini hati-hati. Mempunyai hati yang jahat kepada gurunya, naudzubillah. Ini orang semacam ini jauh dari keberkahan ilmu. Berkata yang jahat kepada gurunya. Kalau depan gurunya, Masya Allah. Tapi kalau di belakang dia cakap jahat sama gurunya. Apalagi kalau dia bandingkan gurunya dengan guru yang lain. Nah, ini yang terjadi di zaman sekarang nih, tuan-tuan. Hati-hati. Ini sifat iblis nih, hebat nih. Apa? Dia tanya sama gurunya. Saya mau tanya nih guru. Ustaz mau tanya, hukumnya ini macam mana? Oh, dijawab oleh gurunya, macam ini tidak boleh. Jawab lagi oleh dia. Nah, itu Ustaz, saya dengar Ustaz itu bilang boleh. Ini hati-hati. Ini pertanyaan iblis yang keluar daripada lisannya. Ini banyak terjadi di zaman kita. Kalau guru sudah menjawab tidak boleh, sudah diam. Jangan sampai kau jangan sampai pendapatmu dikeluarkan kepada pendapat yang lain. Oh, Ustadz itu nyatakan boleh. Kenapa Ustadz kok nyatakan tak boleh? Nah, disinilah pertanyaan yang keluar daripada lisan kita adalah sifat iblis. Ketika guru sudah menjawab, tugas murid apa? Diam. Tidak boleh berkata dan tidak boleh menambahkan perkataan lagi. Anda bertanya, guru menjawab. Kita hanya bertanya, guru menjawab. Tidak boleh Anda mematahkan daripada jawaban guru kita. Karena di situ kita tidak akan dapat keberkahan ilmu. Tugas kita apa? Tugas kita hanya diam ketika guru menjawab. Nah, di situ baru Anda dapat keberkahan ilmu. Nah, ini hati-hati. Ini urusan hati, ini bahaya nih. Urusan hati ini sangat bahaya. Kita nggak tahu nih, tuan-tuan. Nih, siapa yang tahu hati-hati kalian? Tidak ada yang tahu. Hati kita cuma kita sama Allah. Maka jaga hati kita. Nah, perlu kita bersihkan hati ini. Kadang kita ini tidak pernah kita tengok hati kita. Tak pernah kita tengok bersihkan hati kita. Berapa banyak penyakit hati yang Allah berikan di hati kita kira-kira. Banyak. Penyakit riaknya, hasadnya, dengkiknya, sombong. Wah, banyak sekali penyakit hati. Tapi kita tidak pernah melihat penyakit hati yang dalam hati kita itu. Kita sibuk dengan ibadah. Wah, kalau sholat, Masya Allah. Sebelum azan sudah ada di masjid. Sebelum azan sudah ada di masjid. Wow, dia siap-siap hidupkan lampu apa-apa, dia azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sholat berjamaah, wiridnya dia, Masya Allah. Kemudian zikirnya dia, Masya Allah. Ibadahnya dia, Masya Allah. Sampailah azan isya, Masya Allah. Selepas isya duduk lagi jam 10 baru balik ke rumah. Tapi apa? Dia hanya melihat ibadah dia, tapi dia tidak pernah melihat hatinya. Karena ibadah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, Allah akan terima ibadah itu kecuali dengan hati-hati yang baik. Kalau hatinya jahat, hatinya rasa, hatinya busuk, hatinya banyak penyakitnya, di situ ibadah dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dia tidak pernah melihat apa yang ada dalam hatinya, yang dia lihat cuma ibadahnya. Berapa banyak hati kita bermusuhan sama orang? Berapa banyak hati kita yang tak suka sama orang? Apalagi kalau yang kita suka sama ulama, na'udzubillah.
Ada majlis ulama pulang, kita tak usah hadirlah, saya tak suka. Hati-hati. Kita tak suka apa maknanya apa tujuanmu kamu nggak suka sama dia? Anda duduk di majlis itu pengen dapat berkah majlis, pengen dapat ilmu dia. Itu kan tujuan kita majlis kan macam itu. Tujuan majlis apa? Tujuan majlis duduk di majlis pertama pengen dapat ilmu. Yang kedua pengen berkah majlis. Yang ketiga pengen dapat keberkahan ulama. Jangan sampai kita tak usah hadir lah. Ustaz itu apa? Ustaz itu tak bagus. Ustaz itu udah tua. Ustaz itu jelek. Ini khawatir penyakit hati. Hati-hati. Tadi nanti nggak dapat ilmu. Maka iblis itu pintar. Maka jangan kita kira kita saya udah hebat, saya udah pintar, saya udah baca kitab ini. Apa yang ente baca kitab? Ente baca kitab terjemah saja. Ya, apa yang ente jangan ngira kita yang udah pintar. Iblis lebih pintar daripada kita. Jadi maknanya apa? Bukan tugas kita untuk membenarkan guru. Tugas kita apa? Belajar, pengen ngambil ilmu dia, pengen ngambil berkah, itu tugas kita. Bukan kita membicarakan guru. Nah, ini hati-hati. Ini penyakit hati, penyakit iblis. Maka penyakit hati itulah tidak pernah kita tengok sama diri kita. Yang kita tengok cuma ibadah, tapi hati kita tidak pernah bersihkan. Anda sekarang apa? Seandainya Anda mau tanya, Anda sekarang pakai masker, pakai mask, buat apa? Supaya apa? Supaya tidak kena penyakit. Anda jaga-jaga, bagus. Tapi kita tidak pernah menjaga apa yang ada dalam hati kita. Karena hati itu adalah antara hidup dan mati kita di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati itulah antara surga dan neraka untuk kita. Nah, kalau bisa semacam itu, sebagaimana kita pakai mask, bagaimana kita pakai cuci tangan supaya kita tercegah daripada penyakit dan virus, macam itu juga kita jaga hati kita, obati hati kita dengan hal-hal yang tidak baik, obati penyakit itu, supaya kita ini hati kita baik, hati kita bersih, sehingga Anda ibadah, Anda akan nikmat kepada Allah. Ketika Anda lafazkan Allahu Akbar, ingat sama Allah. Kenapa bisa ingat sama Allah? Karena hatinya bersih. Kenapa orang hatinya bersih? Karena dia tidak pernah makan yang haram. Makan yang haram, makan yang subha, makan yang makruh. Nah, ini hati-hati. Anda makan yang haram, makanya orang yang dekat sama orang guru mursyid itu, orang yang dekat sama Allah, mereka tidak pernah mengerjakan yang makruh, apalagi yang subhat, apalagi yang haram. Di waktu kita dekat sama mereka, kita akan ingat sama Allah. Makanya anak-anak mereka jadi anak-anak orang yang hebat, orang-orang soleh. Kenapa? Karena anak ibu bapaknya tidak pernah makan-makan yang diharamkan oleh Allah. Apalagi yang subhat, apalagi yang makruh. Nah, kita berapa banyak kita tengok diri kita. Pernah tak kita makan yang haram? Pernah tak kita makan yang subhat? Pernah tak kita melakukan yang makruh? Kalau seandainya kita makan yang haram, maka yang haram itu akan masuk ke daging kita. Lalu kita akan punya anak, keluar anak itu akan menjadi anak yang tidak punya akhlak yang baik. Itu pasti. Maka Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, Man akalal halal ata'at jawarihahu sya'a am abah. Wa man akalal haram asad jawarihahu sya'a am abah. Barang siapa yang makan yang halal, kata Nabi, pasti dia akan semangat ibadah, mau tak mau. Pasti dia akan semangat ibadah kepada Allah. Tapi sebaliknya, bila mana dia selalu makan yang haram, mau tak mau dia akan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka usahakan diri kita, pertama cari kerjaan yang halal, cari makan yang halal, bawa oleh-oleh dari rumah, kita bawa kasih anak-anak kita supaya mereka makan-makan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah nikmat ketika Anda duduk sama orang soleh, pasti Anda akan dijaga oleh Allah, Anda akan dihindarkan daripada perkara-perkara yang haram, Anda akan diberikan oleh Allah semangat untuk beribadah kepadanya. Nah, ini maknanya apa? Maknanya bila mana kamu menjaga hatimu, maka serahkan dirimu kepada gurumu. Maka nanti jaga hati kita, buang hati kita, perasaan hati kepada guru kita. Maknanya tanamkan hati kita husnudzan, bersangka baiklah kita kepada guru kita. Jika kamu tidak mampu melakukannya, maka mintalah petunjuk dari gurumu, guru mursyidmu, agar ia memberimu jalan keluar dan memberitahukan kepadanya apa yang terjadi dalam hatimu.
Jadi kalau hati kita ini rosak, hati kita banyak penyakitnya, datang sama guru kita minta nasihat sama mereka. Wahai guruku, saya ini susah punya sifat dendam sama orang. Macam mana cara mengeluarkan sifat dendam ini, wahai guru? Macam mana caranya membersihkan hati saya, wahai guru? Maka guru itu akan memberikan jalan yang baik, bagaimana cara hatimu akan bersih. Hatimu jauh daripada murka Allah, dan akan ditanamkan hatimu akan cinta kepada Sayyidina Muhammad, cinta kepada hamba-hamba Allah, cinta kepada manusia. Ketika itu Anda akan menjadi orang yang dekat kepada Allah. Kenapa? Karena ketika engkau ada masalah, engkau akan datang kepada gurumu. Kalau engkau ada masalah, engkau akan datang kepada orang-orang soleh. Disitulah semuanya akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama apa? Terutama tentang masalah thariqah yang kamu terima daripadanya. Maknanya thariqah, jalan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah kamu mentaati guru mursyidmu secara terang-terangan. Karena beliau sangat mengetahui apa yang kamu lakukan dan apa yang kamu sembunyikan agar kamu tidak binasa karenanya. Guru mursyid itu, guru itu tahu nih, orang soleh itu tahu apa yang ada sama diri kita. Guru itu tahu apa yang ada sama diri kita ini tahu. Maka kita tidak boleh berbohong sama guru kita. Guru kita sangat tahu kita ini juru apa nggak bohong, dia tahu. Apalagi orang yang kalau sudah dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di Tarim itu ada namanya Syekh Abdul Maula, orang Majazib. Orang Majazib itu orang yang sudah majzub, yang sudah tenggelam hatinya kepada Allah. Yang tak pernah ingat dunia lagi. Kalau kita berziarah kepada mereka, ziarah kepada beliau, kalau beliau minta $1, mana uang dolar? Saya minta uang dolar. Anda bawa uang dolar. Lalu Anda bilang Anda tak ada uang dolar, maka uang itu akan hilang. Uang itu akan hilang. Maka berkatalah jujur kepada orang soleh. Karena orang soleh itu tahu apa yang ada sama diri kita dan hati kita. Kita bohong, dia tahu. Kita jujur juga, dia tahu. Maka berkatalah sejujur-jujurnya kepada guru kita. Maka guru kita akan senang melihat murid bila mana dia berkata yang jujur. Karena perkataan yang jujur adalah sifat daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Shadiqul masduq. Menyatakan, Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi. Dalam sifat Nabi Muhammad, as-shadiqul masduq. Nabi Muhammad orang yang jujur dan dijujurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang benar yang dibenarkan oleh Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apapun yang keluar daripada lisan Nabi itu daripada wahyu Allah. Ketika kita dengar hadis Nabi pasti itu. Tidak bohong pasti. Kata Nabi apa? Orang yang sedekah bakal bertambah. Pasti itu kata Rasulullah. Itu pasti akan berkah hartamu. Orang yang hadir ke majelis lebih banyak pahala daripada orang yang sholat 1000 rakaat. Lebih banyak pahala daripada orang yang menghantar 1000 jenazah. Lebih baik daripada orang yang menjenguk 1000 orang sakit. Sabda Nabi Muhammad pasti dan benar. Karena Rasulullah shadiqul masduq. Dan kita sayangnya hanya mendengar hadis Nabi. Tapi kita tidak punya keyakinan dengan hadisnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Itulah nikmat yang Allah berikan kepada kita ketika kita dekat kepada orang-orang yang dekat kepada Allah. Nah, nikmat semacam ini kau pegang, kau bersyukur kepada Allah. Jangan sampai engkau lepas. Karena di suatu masa akan datang kejenuhan pada dirimu. Ada orang yang dekat sama orang soleh. Pasti suatu masa engkau akan jenuh. Karena manusia yang nama annas, ajnas. Manusia itu berbeza-beza. Yang namanya manusia tidak semuanya dia akan istiqomah. Tidak akan, kalau dia belum betul-betul hatinya ikhlas karena Allah, pasti dia akan berubah. Berapa banyak orang semacam jangankan zaman sekarang, zaman Nabi pun ada, zaman Rasulullah pun ada. Di depan Nabi Masya Allah, di belakang Nabi dia orang yang munafik, banyak. Jadi maknanya apa? Maknanya ketika Anda duduk bersama orang soleh, dekat sama orang, ikhlaskan hati Anda, niatkan semata-mata untuk Allah, niatkan semata-mata untuk menyenangkan hati Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau Anda dekat kepada orang soleh yang ada darah hubungan dia sama baginda Nabi Muhammad. Ini sangat nikmat kepada Allah. Ketika Anda bisa duduk bersama para habaib, nikmat sangat luar biasa. Duduk bersama ahli bait, nikmat sangat luar biasa. Kenapa? Karena Allah gerakkan hatimu untuk duduk kepada mereka, melihat mereka, supaya Anda bisa melihat sang kekasihnya Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dalam diri mereka, jasad mereka, darah mereka, ada baginda Nabi Muhammad SAW. Ada darahnya Nabi Muhammad SAW.
maka nikmatkan, tenggelamkan hati Anda ketika Anda duduk bersama mereka. Niatkan Anda, ya Allah, ketika Anda duduk sama mereka, ya Allah, saya melihat Ahlul Bait. Ya Allah, berkat Ahlul Bait, jadikan anak-anak saya menjadi anak-anak yang al-muhibbun, mereka yang pencinta baginda Sayyidina Muhammad. Nah, kenapa? Karena mata mereka, darah mereka, jasad mereka bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Insyaallah, ya, mudah-mudahan Allah berkahi kita, berkah hidup kita, diberikan kita kesehatan, diberikan kita panjang umur, ya, diberikan kita nikmat istiqomah, nikmat khidmah. Allah berikan kita dekat kepada orang-orang yang dekat kepada Allah. Jadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan soleha. Jadikan semuanya kita insya Allah jadi orang yang soleh, yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insya Allah mudah-mudahan barik lana, Allah berkahkan kita, Allah berkahkan hidup kita, berkahkan keluarga kita, dijaga anak-anak kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah, menjadi orang-orang yang selalu senantiasa waktu kita untuk menyenangkan, gembirakan hati Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan Allah berkahkan kita, berkahkan hidup kita, dan Allah jadikan kita sebagai manusia yang selalu memberikan manfaat untuk manusia yang lain, sehingga nanti di padang mahsyar kita akan dijemput oleh baginda Nabi, dipegang tangan kita oleh Rasulullah, dan kita semua akan di bawah benderanya Rasulullah SAW. Dan di padang mahsyar kita bersama Nabi, di mizan kita bersama Rasulullah, di telaga bersama Nabi Muhammad, masuk surga pun kita bersama Rasulullah SAW, dan bersama para sahabat-sahabatnya, bersama tabi'in, dan bersama ahli baitnya Rasulullah SAW, dan diakhirkan hayat kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Kita bisa mengucapkan nikmat yang sangat besar. Ya Allah, berikan kepada kami ketika kami wafat bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, insyaallah nanti tuan-puan insyaallah di bulan depan insyaallah saya akan membuat haul di mana di kota saya, di tempat saya mengadakan haul guru saya. Jadi siapa yang khususnya di Surau Taqwa ini, siapa yang mau berinfak untuk membantu acara haul, tinggal ditulis nama-namanya, nanti bisa serahkan ke Abang Zahir. Apa nanti Syekh Zakaria kita doakan beliau sembuh insyaallah daripada penyakitnya. Nanti di bulan depan Habib datang sini bisa serahkan kepada Habib insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.